Tapi saya lagi di mobil itu nyetir. Iya. Bisa saya tanggapin Cuma begini Bang, Bonar? proses perceraian dalam agama Kristen melalui surat menyurat itu saya pikir cenderung untuk disalahgunakan, cenderung pungli, dan itu merugikan kalangan masyarakat miskin dari kekristenan itu sendiri. Karena tidak Iya. mungkin dia melakukan itu. Kalaupun mungkin, itu pasti agak susah bagi mereka. Gimana tuh Bang Kenzo? Ya, saya jelasin tadi narasi Bang Bonar secara letterbox ya kan. Poligami ya emang tidak ada tertulis, tapi juga tidak tertulis juga bahwa kita boleh poligami, punya satu. Terus dicontohkan ke perjanjian, dicontohkan ke perjanjian lama, ya kan? Aja boleh ya. Ya, Salomo ini boleh, itu bla pokoknya bla boleh. bla. Ya silakan. Ya boleh tidak? Boleh aja. kan? Ya, Boleh kan? nggak apa-apa Pokoknya tiktokan. poligami, Boleh, kan? boleh. Boleh, Ya, ya, tapi sudah, kalau boleh. begitu saya jelasin selesai, abang Lanjut. abang mengambil contoh dari perjanjian lama. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, dia kasih tahu sama dia. Satu cukup. Secara letterless tidak ada kata satu cukup. Tetapi apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu kalau otak kita nyampe berarti udah lu cukup satu gitu loh, sampai Tiktokan aja ya. metong. Oke, Tiktokan aja. sebentar. Masih ada yang terakhir. Kenapa Yesus mengajarkan seperti itu? Karena yang sudah itu kalau dia punya satu, punya dua, punya tiga, empat, itu ribet. Akhirnya terjadilah banyak masalah begini. Makanya Yesus ngajarin cuma satu. Mau kasih saya contoh. Sampai Sulaiman, yang kamu anggap Itu Sulaiman, dia kalau di katanya kami cuma itu berapa Salomo, detik. Gimana sih Anda kalau tak di kami komitmen Salomo beda dia kamu? punya. Kamu kan beda dia- sama dulu. Diskusimu Enggak. udah nggak komitmen sekarang. Bukan, saya kasih contoh kenapa Yesus mengajarkan satu. Yang Karena ajaran kalau sudah sampai ada. kebanyakan, pasti nanti akan jatuhnya ribet gitu loh. Banyaklah masalah ini begini. Contohnya Salomo, sampai dia jadi ikut istrinya sembah berhala, masuk ke berhala akhirnya. Nah, makanya Tuhan mengajarkan dia datang dengan Sudahlah, hukum-hukum. sudah aku tahu itu, aku sudah tahu. Makanya Aku kamu tahu. kasih contoh, saya pun kasih contoh gitu. Apa Oke. maksud Tuhan? Supaya Oke. satu sampai selama-lamanya, supaya tidak ada masalah nanti di Iya, belakangnya iya. karena udah kebanyakan gitu loh. Terserah Kebanyakan kamu mau pikir ngomong, yang aku mana yang kebanyakan bagus mau jawab gitu masing-masing. loh. Gimana sih, Lanjut. Anda Lanjut, itu Bang terlepas Bonar. dari kamu masalah apa of tidak, itu di luar daripada masalah hukum. Yesus berkata apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi. Ada dua di situ penekanan antara hukum dan kitab. Nah, Anda mengatakan kata Yesus dari mana itu? Yang tadi kau katakan, oh tidak apa-apa cukup satu, dari mana? Anda bicara kan tidak ada data, berarti kan boleh. Lah, saya bukan Poligami. bicara tidak ada data. Apa yang ada data dipisahkan tidak oleh dilarang manusia poligami. tidak boleh. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu data. Saya bukan asumsi, bos. Jujur kepada saya, bosku, itu perikopnya apa? Silakan host yang tadi saya lupa ya. Tunggu saya tanya. Nah, ini bukan asumsi. Asumsi. Saya nggak mau pakai asumsi. Kalau kamu, saya debat nggak ada yang pakai asumsi. Apa yang saya ngomong ada di firman. Jujur, itu perikopnya apa Kenzo, jujur? Ya kan saya kasih tahu, saya tidak tahu, tapi saya tahu itu ada, itu bahwa itu firman Tuhan. Nggak usah ketawa, saya ngomong bukan asumsi bahwa itu adalah firman Tuhan yang saya ngomong. Kalau Anda lebih, nggak mungkin saya semua hafal gitu loh, ya kan? Tapi itu bukan asumsi, bos. Nggak usah lebay gitu loh. Nah, Izin kalau ya, Anda tahu silakan tunjukkan Oke, dan izin sedikit, buktikan Bos, kalau ya. saya asumsi gitu. Ya, Baik, itu aja. Sebentar, Bang Kenzo. Baik. Bang Kenzo, Lanjut. mohon maaf, izin sebentar ya. Lanjut. Ini Bang Palopo Lanjut. mau ngasih data. Baik. Silakan. Ya, Sebentar, silakan. sebentar, Bang. Ya. Wait. Sebentar. Bang Palopo, Bang Kenzo, Bang Bonar, Bang Felix Boboy, Duro, semua. Satu pertanyaan saya, tadi saya lupa. Kalau misalkan solusi daripada bercerai dalam Kristen itu harus berzina sebelumnya, oke, they divorce finally. Terus yang salah satu berzina itu si istri atau si suami bisa nikah lagi nggak? Itu Boleh. pertanyaannya, Bang Kenzo. Bang Kenzo, Boleh. pertanyaannya, Bang Kenzo. Ya, Bang Kenzo ya, monitor. aku bertanya. Kalau misalkan salah Iya. satu dari pasangan itu berzina, akhirnya mereka cerai kan? Nah, si suami Iya. atau istri ini yang salah satunya berzina nih bisa nikah lagi nggak? Nanti Ya, dijawab itu- setelah oke, Bang nanti Palopo. ya. Silakan. Oke, silakan. Host ya.
Oke, saya pertajam aja narasi atau argumen ya tentang data ya. Jadi nggak boleh menambahi Bang Kenso, tidak boleh menafsirkan sendiri, nanti masuk neraka kamu ya. Itu dalil ya. Nah, ini loh. Jadi ini untuk edukasi ya teman-teman Kristen ya, supaya kalian bisa kawin lagi. Ini nggak apa-apa. Ini makanya baca ya teman-teman ya. Matius 19 ayat 7 ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini ada Bang Kenzo. Ini kamu nggak usah pungkiri. Saya paham. Kenapa? Tadi kan saya baca Bang Palopo. Saya udah tahu itu dari lama. Udah dari zaman kuda gigit besi saya tahu ayat itu. Oke. Kenapa Musa? Karena manusia ini tegar tengkuk gitu loh. Ya kan, keras kepala gitu. Ya kan, makanya akhirnya Musa memberikan surat memperbolehkan menceraikan istrinya. Itu loh maksud saya loh Bang Palopo. Ya, artinya boleh ya. Ini host ya. Iya boleh, karena kita Musa tidak boleh juga asumsi memberikan. ada data Itu teman-teman bagus. ya. Enggak ada asumsi. Itu kenapa saya bilang Musa. Tadi Anda belum membawa Musa. Anda hanya kasih contoh kalau di Vatikan sana. Boleh surat, betul. Nah, saya bertanya juga kenapa Vatikan boleh memberikan surat? Karena Musa pun memberikan surat juga dan memperbolehkan. Karena kenapa? Pada tegar tengkuk semuanya, gitu Bang. Korelasinya Baik. Saya bertanya dulu, kita maju sedikit diskusi. Ketika ada surat dari ketika ada surat cerai dari Vatikan, otoritas tertinggi, apakah ini tidak melanggar ayat data tidak boleh dipisahkan oleh manusia? Ini bagaimana ini? Ini kan hukum juga ya, hukum. Jadi nanti dia akan bertabrakan dengan yang ayat tadi, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah ini akan bertabrakan lagi di dalil ini, gitu loh. Enggak, bukan. Nah, sekarang, jangan ditabrak-tabrakin dulu, masing-masing kita kan tetap harus bagaimana hukumnya? Sabar Bang Kenzo. Bagaimana hukumnya seseorang atau dua insan yang telah bercerai atas kesepakatan dari otoritas tertinggi dari kekristenan, itu hukumnya ketika mereka menikah lagi dua-duanya, apa hukumnya? Secara tertulis ya dia kan pasti hukumnya itu kan dia udah anggap berzina. Ada ya? Ya berarti kan, kalau misalnya yang memberikan surat ini tunggu. Artinya yang memberikan surat cerai ini membiarkan mereka berzina. Ya, makanya saya bilang lagi, itu nanti Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Amin. Nanti balik lagi ke Tuhan. Tuhan kita begitu ya, berarti nggak ada ya. Kacau kan saya bilang. Kacau. Ada yang kacau. Tuhan kita ini penuh kasih. Bagaimana kasih orang dulu diacak kalau anak-anaknya, kalau inilah di bawah hukum kasih karunia ya seperti itu, ya kan? Kalau mau dipulihkan, untuk bertahan dipulihkan, Tuhan akan pulihkan. Kalau sampai dia iman yang nggak kuat, nanti kasih anugerah akan turun kepada mereka. Itu aja Bang. Itu iman, Kenso. Solusi yang ditanya di sini. Solusi kan sudah ada solusinya. Tinggal kalau untuk pilihan. Tunggu, ini Tuhan ya mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ini dalil, tidak boleh ya. Lalu ada dalil lagi yang menyatakan boleh, asal pakai surat. Jadi yang mana yang mau diikuti ini karesteng? Agak sulit kalian. Nah lalu bagaimana dengan hukum orang yang memberikan surat cerai ini? Dalilnya dari mana? Halo. Siap. Coba lanjutkan dengan ayat ke-8. Jangan hanya ayat 7 aja, baca. Ya, poinnya kan di sini surat cerai. Biar lanjut dulu, biar lebih jelas. Bang Dururu, selamat pagi Bang Dururu, perkenalkan diri dulu dong. Saya Kristen Bu. Ya, nama. Ada yang bantuin saya. Saya istirahat sebentar. Silakan Bang Duru. Mana? Bang Duru. Jadi kan gini, gua maksudnya gua monitor, cuman gua mute dulu. Ya, bentar dulu. Silakan. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Bang Kenzo, stay ya, nggak apa-apa ya. Jadi kan gini, pada dasarnya. Bang Duru, silakan Bang Duru. Pada dasarnya kita juga di dalam kekristenan itu dilarang betul untuk orang. Itu yang pertama dulu kita pegang ya Bu.
Ya, saya nggak berbicara tentang hal yang lain. Namun, tentang hal yang disampaikan oleh Bang Palopo tadi, benar ada. Tapi apa yang dikatakan Yesus di Matius pasal 19 ayat 8 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, karena ketegangan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Artinya gini, pada dasarnya itu Tuhan melarang. Ya, kita nggak usah berbicara jauh-jauh. Nah, kalau seandainya solusi, apa sih solusi bagi orang? Contohnya sempat saya mengikuti tadi, dia memukul istrinya, dia mengapai istrinya. Ya sama seperti kita katakan bahwa apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 4 tadinya, bahwa ketika orang meminta untuk kecuali karena berzina, saya rasa pun hal demikian yang terjadi, Bu. Artinya, jangan hanya kita berbicara tentang seseorang memukul orang, seseorang berzina. Kalau boleh, makanya kami kenal yang namanya itu adalah katekisasi. Sebelum menikah seseorang itu, sebelum dipersatukan, ada yang namanya katekisasi. Ada pemahaman yang pendalaman kekristenan. Ya, tapi tidak semua orang. Nah, pada dasarnya seseorang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Poinnya Pak, poinnya boleh cerai apa tidak? Artinya gini, intinya tidak boleh cerai, Bang. Loh, ini Tapi kalau ada orang yang melakukan hal untuk bercerai, itu menurut saya itu hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Itu lah, pada ini dasarnya. boleh. Ini boleh. Benar. Suruh cerai gimana ini? Baca, Bu. Ayat 8-nya baca. Ya, kamu jangan baca 8, salah ke 9. Gini loh, gini. Ya, dengar dulu, Bang Palopo. Artinya karena ketegangan hatimu, karena kemauan hatimu sendiri, Itu makanya individual, Musa mengizinkan Bang. hal demikian. Ini kita Tapi pada berbicara dasarnya tentang adalah hukum. tidak demikian. Enggak gini loh. Ini hukum loh. Tunggu Bang Palopo. Aku nggak mau berdebat tentang. Sebentar, Bang Palopo. Sebentar, Pak. Biarkan bahwa Bang Duru bicara Anda dulu. Biarkan memahami dia bicara. secara Nanti kita mendetail di tentang- Bang. Gimana, Bu? Iya, nggak apa-apa, saya bilang Bang Palopo stop dulu, biarkan Anda bicara, nanti kita baru Jadi kan di Bang. gini, Oke, Anda silakan. boleh mengatakan demikian, Bang. Ya, sorry ya, bahwa itu dikeluarkan surat oleh Musa. Tetapi di bawahnya itu kan Yesus menegaskan, itu karena keinginan hatimu sendiri, boy. Tapi pada awalnya sebenarnya tidak demikian. Oke, Jadi pada saat sebentar. Musa itu Sebentar. mendesak itu jadinya. Oke, sebentar, Bang Duru. Jadi poinnya boleh atau tidak? Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya. Oke. Nah, urusan sama Jadi, Kinso. Bang- Urusan Tadi kalau yang Kenzo bilang melakukan boleh. itu adalah urusan Tuhan. Oke. Urusan manusia Tadi pribadi Jadi awal- tidak boleh. nggak boleh, sama sekali tidak boleh. Nggak Whatever boleh. the condition is, you are not allowed to get divorced. Apapun kondisinya, kamu nggak boleh cerai. Tidak boleh bercerai. Karena kenapa? Ini, Bu. Ya. Hah? Makanya kita Ya. kenal yang namanya itu. Tidak segampang untuk mendirikan rumah tangga itu. Ada yang dikenal dengan katekisasi, Bu. Pemahaman kekristenan bagaimana untuk mendalami yang namanya dengan berkeluarga yang sebenarnya itu. Itu yang didalami, Bu. Ya. Tapi kalau ada I memang see. banyak Oke. sekarang, Bu, perkembangan zaman banyak, jangankan Islam yang boleh cerai, Kristen banyak. Karena kenapa? Ya. Ini tertera di dalam ayat Matius 8 ini. Karena ketegangan hatimu tadi, karena kamu tidak mau berterima dengan pasanganmu. Itu yang terjadi sekarang, Bu. Kalau kita bicara tentang Alkitab, itu sebenarnya tidak boleh pada dasarnya. Karena kenapa? Tidak, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Dilanjutkan lagi, coba lihat Maleakhi, Bang. Maleakhi, coba. Maleakhi. Nah, ini terlalu lebar, Bang. Ini surat cerai apa maksudnya nih, Bang? Kan sudah dijawab tadi, Bang. Karena ketegangan hatimu dan pada semula tidak demikian. Jawab dulu, baca di ayat 8 ya, Bang. Ini sabar dulu, Bang, sabar dulu. Tidak boleh ini kan apa yang telah dipersatukan oleh Allah Benar. tidak boleh diceraikan oleh manusia kan? Manusia. Gitu. Oke, yang memberikan surat ini siapa? Yang mana? Musa. Loh, kok Musa sekarang ini loh? Kalau kita Jika demikian, sekarang kasus ini terjadi kan sekarang. dari Musa ini, Bang. Ya, ini surat dari mana ini? Apakah sebab Musa memerintahkan untuk memberikanmu? Kan ini kan
Ini kan Musa yang apa pada saat itu. Dan itu dijawab di dalam ayat 8. Karena ketegangan hatimu, itu tidak demikian. Jangan kita hanya satu ayat, dilanjutkan. Karena jawab Yesus kepada yang kita pedoman ini kan orang yang menanyakan. Yesus yang menjawab. Aduh, Bapak ini gimana lu? Ini tadi Kenzo mengatakan boleh asal Bang, ada saya nggak surat. berbicara Dia orang sudah lain, Bang. Saya bicara diri mengakui. sendiri. Saya bicara dari saya, Bang. Kalau Anda membandingkan dengan perkataan orang, sama seperti yang di dalam ayat 7 itu, Bang. Kan orang menanyakan kepada Yesus di situ. Jadi yang mana yang benar? Kenzo bilang boleh, Anda bilang tidak. Yang mana yang benar? Kalau saya katakan itu tadi tidak boleh, Tidak boleh ya. Kalian berurusan dulu sama Kenzo. Kenzo ini Kristen loh. itu kami gak usah ditabrakan kayak gitu, Bang. Kalau saya gak usah ditabrakan kayak gitu, bagi saya itu nggak penting itu. Setiap orang Artinya memiliki Bang, pemahaman hukum di masing-masing. kekristenan itu rancu, beda-beda. Yang gini, satu Bang. menafsirkan Gini, Bang, lain, gini. yang satu Gini. menafsirkan Kan saya- lain. kan Tidak pada dasarnya baku. pada umumnya. Nah, coba Abang baca dengan yang disampaikan di bentar ya. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka janganlah dirimu dan jagalah pengkhianatan. Oke. Jadi nggak boleh, Bang. Sama aja, Bang. Izin sedikit, terlalu panjang Abang ini, terlalu panjang bernarasi. Di Nggak dalam apa-apa, nggak Islam apa-apa, Bang. juga sudah dijelaskan, Allah mengatakan Allah sangat membenci perceraian, itu tegas. Di mana? Allah mengatakan demikian, tetapi Di mana ayatnya, Bang? ini loh, jika ada permasalahan seperti ini bla 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 bla, ini loh solusinya. Ini loh solusinya. Kalau kalian nggak ada, tabrak menabrak. Di satu sisi, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Lalu di hukum lain mengatakan boleh asal pakai surat. Nah, bagaimana yang memberikan otoritas ini? Hukumnya dia bagaimana? Sementara di ayat ini tidak boleh. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini nih. Ah, tadi kamu bawa ini kan di sini ya. Karena ketegaran hatimu. Ini kan individual ini. Individu bukan hukum. Bukan hukum ini. Nah, yang hukum ini Bang. Nah, ini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ini loh, kecuali karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi di dalam kekristenan kalau ingin bercerai, berzina dulu. Bang Palopo. Nah, Bang Palopo, apa? gini, Bantah lagi. Gini. Itu kan dijelaskan satu ayat per satu. Ayat satu-satu. Udah. Dia lanjutkan dengan muridnya itu berkata kepadanya. Kan ada di bawahnya itu lagi, Bang. Ya. Nah, ditambah lagi di dalam ayat 7 itu tersebut tadinya bahwa kenapa Musa juga bercerai? Kan itulah. Kan ibaratnya kita bercakap-cakap seperti ini loh, Bang Palopo. Nah, akhirnya di dalam kan dibilang ada surat Musa nih. Surat Musa mengizinkan. Di bawah apa nih? Ketegangan hatimu. Kan kita harus pahami, Bang. Memang benar yang Abang bilang bahwa memang tidak boleh karena kecuali karena berzina, maka tidak demikian. Nah, di bawah juga dikatakan bahwa kalau seandainya seseorang melakukan perceraian karena zina, berarti diizinkan. Tetapi kalau tidak zina sama sekali, tidak boleh. Baik, tidak boleh cerai. Iya, Oke, boleh saya maju sedikit host contoh kasus. Bang, gini kan saya jangan dulu. tunggu Bang Palopo. Kalau Anda berkata tentang kasus, ya, kalau Anda berkata tentang kasus, Kristen kan tidak ada yang namanya pengadilan agama kan? Benar gak? Enggak, ini saya mau ambil individual Kristen itu tidak ada pengadilan agama Oke, kan? tidak ada pengadilan. Yang ada apa? Pengadilan baik, negeri kan. Artinya yang memutuskan untuk bercerai orang Kristen itu adalah berbicara kepada tentang pemerintahan atau kepada warga negara. Tetapi pada umumnya udah Bang, sudah didapat poinnya. Kita udah dapat poinnya. Saya langsung maju aja diskusi. Oke, host, makasih ya sudah diizinkan ya. Jadi kalau Anda ya. memahami Jadi secara- kita Mau kemana, Bang? mau kemana Bang? Mana Bang? Sebentar, jangan Iya. jangan buru-buru. Ini masih ada belum satu clear loh. Kita selesaikan. Lari dia host. Lanjut. Jelas. Moderator, Anda moderator ya, Bang Felix, Bang Boboy, silakan moderator itu. Boleh. Mau Tadi diterangin malah. Tadi Mbak membingungkan jawabannya karena dia bilang tidak boleh sama sekali, terus di ayat yang lain mengatakan Iya. ya kalau dia Boleh. bentur-benturkan perkataannya sendiri. Iya, Kacau memang. betul. Ini loh.
Jadi katanya jadi seperti ini. Jadi kalau contoh kasus misalnya kalau Sisa satu Bang Bonar, sisa King Richard. Nah, Oke, King silakan Richard. lanjut. Iya, sebenarnya pertanyaan tadi sayangnya dia sudah lari, tapi mudah-mudahan bisa dijawab oleh King Richard ya. Ini biar edukasi ya, ini room edukasi ini ya, bagus ya, mantap benar ini host ya. Kenzo Terima kasih, juga bisa host. jawab, gampang itu mah. Oke, Bang King Richard, selamat pagi. Selamat pagi King Richard. Richard the Bolion yang invasi Palestina ya. tapi sarannya host, Selamat pagi. ada si Richard ini jangan open cam, itu bahaya host, bahaya. Oh ya. Jangan open cam. Iya, kayak itu host tidak lihat di viral itu. Ya dia tiktokan sama Adi lagi diskusi. Aduh, ini orang cabul. Udahlah, nggak usah framing lah, santai aja kita diskusi. Oke, King Richard, ini kita langsung Ada maju Tina, ada diskusi Tina. ya. Naikin Tina nih, naikin Tina, ada Tina, naikin Tina nih. Naikin Tina nih, naikin. Naikin dong Bang Momod, naikin Tina nih. Ya, Bang Felix, tolong kendalikan yang naik turun ya. Soalnya saya rekam ini, saya rekam Bang, nggak bisa naik turun. Siap. Jadi gini, kayak giliran aku ya, Pak Lopo ya. Enggak, sebelum Bang King Richard, sebelum Bang King Richard menjelaskan, boleh apa tidak cerai? Bang King Richard, open your mic, Mr. King. Oke, sorry tadi ada pesawat lewat. Ya. Dijawab dulu Bang King, baru nanti dijelaskan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak cerainya? Jadi gini ya, saya ini kebetulan Protestan ya. Ya. Kalau di Katolik emang itu harga mati, mereka nggak bisa. Ya kita hargai. Ya hanya maut yang bisa memisahkan. Ya ada perceraian. Kalau di Protestan masih bisa, kecuali salah satu mereka berzina. Itu ayat di bawahnya tuh, coba lihat. Kalau salah satu dari antara mereka berzina, ya itu bisa. Itu di Protestan. Kalau di Katolik emang nggak bisa bang. Harus minta persetujuan Paus ke sana. Ayo. Oke, Bisa nggak? Kamu harus sama mendapat Paus. persetujuan Paus, betul? Kalau di Katolik ya yang saya tahu, saya dengar ya gitu ya mereka. Baik. Itu nggak bisa. Jadi ketika persetujuan Paus boleh bercerai bagaimana? Aku nggak mau bahas Katolik. Aku nggak mau itu. Baik, tidak ada jawaban. Mungkin Ya, aja, silakan. mungkin dia Katolik. Jadi aku Oke. secara Protestan itu bisa kalau salah satunya berzina itu boleh ya. Sekarang gini Pak Lopo, aku punya teman nih. Tunggu ya. dulu. Jadi tunggu dulu. Jadi di antara tunggu dulu. Di antara dua pasangan ini udah pisah nih, terus dia kawin lagi. Nah, yang dikawin ini, yang berumah tangga itu berzina kan? Masih berzina. Ya toh? Ya kalau menurut di situ berzina, tapi buktinya sekarang banyak juga Kristen yang kawin Ya, cerai. saya tidak Ada. tanya bukti, yang saya tanya itu di data. Jadi kalau dua pasangan ini kawin di antara satu atau dua-dua kawin dengan pasangan yang lain, tetap kedua-duanya dikena hukum berzina kan? Iya kalau menurut di dalilnya di situ ya betul ya. Sebentar, Ada sebentar. di situ kan. Bang Bonar, bentar. Bang Bonar, bang yang lain, abang-abang yang lain. Saya mau tanya sama Bang Richard. Bang Richard ini dalam Anda kan mengatakan ada Protestan. Kalau dalam Protestan sendiri boleh bercerai atau tidak? Di Protestan boleh asal salah satu mereka itu yang berzina. Kalau tidak Oke, berzina nggak boleh. sepakat. Kalau nggak bisa, Itu alasannya. Oke. Itu bisa Saya ngumpulin data supaya nanti saya bisa buat kesimpulan gitu loh, Bang. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Ya, jadi gitu bang. Jadi kalau di Protestan kan bisa, kalau Katolik ya kita menghormati lah mereka itu nggak bisa. Ya. Nah, sekarang gini bang, ada kasus nih ya, dan ini sudah seperti dilegalkan di Bogor di sana tuh kan, yaitu kawin kontrak ya kan. Kawin satu bulan kontraknya ya kan. Nggak ada hubungannya ke Terus cerai situ. lagi. Nggak ada Ini hubungannya. solusi Ini cerai. Ini kenapa ini tidak Kalian membahas ini. tentang hukum kawin Ini kontrak, woi, poligami Bang juga. Richard?
Kita Ini kan berbicara poligami juga, tentang kan? hukum perceraian dalam Kristen, bukan kawin kontrak ke sana ke puncak. It's not my business. Okay? We are talking about divorce in Jangan Christianity. cari pelampung, ingat jangan cari pelampung. Cuma di Kristen aja yang kalian bahas, sedangkan di agama kalian juga. Tunggu dulu, tunggu dulu. Coba Tapi bahasannya yang Ali Jindan. nyambung. Pernah dengar Kalau nggak Habib Ali mau Jindan? kalau Gimana mau sih? Istrinya gimana sampai sih yang berkoar-koar nyambung di dong? medsos, Ini bicara ya. perceraian, Suaminya bukan perkawinan. Kawin membawa agama, ya karena dasar agama, alasannya agama. Apa itu Perceraian, pantas, King coba? Richard. King Ini Richard, perceraian, King hello. Richard. King Richard, we are talking about divorce, Kamu- not married. We are talking about the law in Jangan Christianity. di Is it Kristen allowed to aja divorce in yang Christianity? kalian bahas. Not married. Di kalian King juga, Richard, listen to Pak. me. King Richard. Coba kalian gimana, Gimana itu coba? sih? Bisa nggak? Jangan hanya melihat ya gajah di depan mata nggak King Richard, saya ini sedang Semut di sedang seberang research. lautan. I'm doing Kamu research. lihat. Is it allowed to do divorce in Christianity? Ya. I'm talking about the law. Ya, Not ini kan talking about diskusi. married, King Richard. Iya diskusi, Kita makanya diskusi, Bang. saya ini sedang mencari data. Makanya. King Richard tahu nggak? Saya Jangan- ini sedang jangan sedang melihat research. Saya menaikkan orang semut Katolik, saya naikkan orang Protestan, orang di karismatik. seberang Saya jalan bertanya, kelihatan, is it okay to gajah di divorce depan in mata tidak Christianity? kelihatan. We are not talking about married. Hello. Moderator, gimana sih ini? Ini kan Talking bicara diskusi tentang kawin gantian kontrak apa semua lah. segala macam. Felix Enggak, turunin Anda aja. itu tidak Turunin berbicara. aja. Jangan cuma itu aja yang Nggak dibahas. punya kompeten ini. Turunin aja Iya, Felix. kan? Felix, turunin Felix. Iya, gajah di Nggak depan nyambung mata ini tidak dia. kelihatan. Cabul ini orang Semut cabul. di seberang Seharusnya lautan. kamu bertanya kalau di Islam cerai itu boleh nggak? Itu seharusnya. Malah bahas perkawinan nggak nyambung. Tolol kau. Nggak nyambung. Tidak nyambung dia itu. Aduh, emang dia Iya begitu. gimana sih kita ngomongin, saya tuh sedang mencari data loh abang-abang, saya sedang mencari data karena semalam saya kayak dapat ilham, oh ya bagaimana kalau besok gue bahas aja nih tentang perceraian, karena saya ingat Cakep. dulu waktu SMA saya pernah ngobrol sama teman-teman Kristen, saya banyak teman Katolik, Protestan, oh nggak bisa kalau misalkan kita udah Kristen, saya ingat ayat itu tuh, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, makanya kita diskusi, dia malah ngebahas kawin kontrak, gimana sih nggak nyambung banget, yang Kristen lain silakan naik. Kristen, iya benar kata Bang Boboy, kalau kita bertanya, kita boleh nggak cerai dalam Kristen? Nggak boleh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh. Nanti kan kita mengerucut pada suatu kesimpulan. Bener nggak? Nah orang Kristen tanyalah, kalau dalam Islam gimana? Gitu kan, diskusi itu apple to apple gitu loh. Nggak bisa Iya. apple sama mango, sama duren, nggak nyambung. Yang ada Kristen silakan naik. Jadi saya tambahin sedikit ya. Jadi di dalam itu kan pertanyaannya begitu. Tunggu Pak Toke, bentar dulu. Anda naik langsung ngomong. Sebentar, satu-satu ngomong. Kalau di dalam Bible itu yang tadi dibacakan datanya itu boleh diceraikan, yes, karena berzina. Tetapi di situ jadi ambigu. Setelah dia nikah lagi, dia tetap kena zina. Padahal sudah Nah itu dia, oleh Tuhan, itu dia. gitu. Makanya Nah, itu yang saya jadi. mau solusi. Ini si Tina naikin nih, si Tina nih. Dari kemarin dia nyerang saya terus di roomnya Riva. Saya di roomnya Riva, dia ngomongin apa semua segala macam. Naik kalau bisa naik dan kita open cam berdua. Tina, naik loh. Tina Longor. Silakan abang-abang, silakan. Kalau si Tina mau naik, kita semuanya turun. Biarkan berdua sama hostnya. Open cam gitu. Cakep. Mungkin disapa dulu moderator atau host. Ada yang baru datang ini, Pak Santo P. Tambunan. Oke. Selamat pagi, Pak. Shalom, Pak Santo Tambunan. Ini saya nama-nama tuh susah banget ya. Kenapa sih kalian itu tidak nulis nama Sarah gitu kayak saya? Jadi enak dipanggil, nggak usah pakai itu. Nggak apa-apa ya Pak, intermezzo. Silakan Pak Santo VTBN. Ya, Bingung gua nih shalom Pak namanya. Santo. Silakan lanjut. Ya, ini tentang apa ini? Tos. Ini tentang- Sekarang, ya silakan Bang Bonar. Ya, sebelum ke Pak Santo, izin meluruskan dulu ya. Nggak ada itu istilahnya kawin kontrak, itu nggak ada di Islam. Diluruskan Santo Bonar, diluruskan. tidak ada hukum di dalam Islam itu kontrak itu apa itu kalau ada itu di Barat. Nah di Barat itu beragama apa paling banyak? Kristen, bukan nilai Islam. Tidak ada Islam ajaran itu, tidak ada. Muta itu apa? Muta itu apa? Nggak ada, kenapa di puncak? Bang, Muta saya itu jelaskan apa, sedikit Bang? tentang masalah kawin kontrak ya.
Jadi dalam Islam itu. Sabar dulu, ini ke sini dulu teman-teman. Biar mereka dulu. Ini perceraian. Tapi saya jelaskan kepada mereka biar paham, jangan bahas Kita berbicara tentang perceraian, bukan kawin kontrak. Kawin kontrak. Oke, oke. Kenapa Gimana jadi sih? itu dihalalkan? Jadi di sini host ini lagi Bukan Bang Toke. jadi saksi. gitu. Jadi host ini lagi riset tentang perceraian di dalam Bible gitu. Saya lagi bikin riset perceraian dalam Kristen, bukan ngomong kawin kontrak. Gimana sih? Paham nggak? Kalau nggak paham turun. Ya, maksudnya gini, kamu kan membahas agama Kristen, bisa nggak kalau kita juga membahas agama kamu? Jangan cuma kamu Boleh, membahas agama boleh, Kristen. boleh. Jadi, Boleh, boleh. bertanya Kamu boleh seperti tanya, itu, kenapa Toke. kamu Dengar ya, kepanasan kamu tadi? Kan boleh tanya ditanya. sama saya. Kamu boleh tanya sama saya tentang ada nggak hukum cerai dalam Islam. Jangan ngomong-ngomong hukum kawin kontrak semua segala macam. We have to be straight here, okay? We are talking about Kita divorce, mau not talking bertanya about married. itu, apakah Paham nggak? hukum kawin kontrak itu dalam Gimana Islam sih? sah apa tidak? Ini loh yang dibahas. Perceraian bukan kawin. Cerai bisa nggak sih? Paham? Cerai sama kawin tuh beda. Nah, oke. Baik, langsung aja ke poin Pak Santo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Ya, Pak. poinnya Pak, sebelum dijelaskan apakah di dalam kekristenan itu boleh cerai atau tidak? Kalau dalam Kristen Pak, kalau perceraian tidak boleh. Ini Katolik. Dasarnya? Tunggu, kalau aku tanya dulu, Katolik atau apa dia, Bapak? Bapak ini Katolik atau Ya, Protestan? silakan perkenalkan dulu, Bang Santo. Silakan perkenalkan diri dulu, Bang. Nah, Pak FB, Nah, silakan. kalau ini kami dari apa? Kristen Protestan. Hah? Pentekosta? Kristen Protestan. Protestan? Loh, kok- Oh, lain lagi. Mungkin dia belum pernah baca itu, mungkin kalau Bang Palopo itu data tadi. Tidak Oh mungkin iya dia iya iya. pernah baca. Tapi Dia King cuma Richard baca tadi itu. aneh-aneh nih lain-lain ya. Iya, itu Tapi King Richard boleh. Ini nih Palopo bisa begini. dibaca. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab nggak boleh. Namanya karena- juga data. Nanti kita akan berkesimpulan gitu. Nggak apa-apa. Silakan, Bang Santo, teruskan. Oke. Silakan, Tadi Pak Santo mengatakan tidak boleh. Silakan Bang Monar. Jadi ini coba saya baca. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberitakan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Terus itu cerai boleh Pak itu. Nah, kata Yesus kepada itu boleh cerai. Ya, oke. Eh, Apa yang dulu ngomong ya Pak ya? iya. Boleh saya menjelaskan? Nah, iya, jelaskan Silakan, sudah, silakan. coba. Yang lain diam ya. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Stephen ini. Stephen apa Santo? Silakan. Taulah. Perkenalkan Santo. diri ya, Pak. Iya, ini coba itu ayat 8 dibacakan dulu itu, Pak. Oke, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu mengisikan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Iya, ya itu artinya sejak semula Tuhan memang tidak mengizinkan, tapi karena ketegaran hati mereka, karena mereka seolah-olah harus bisa bercerai, tapi Tuhan dari semula udah berkata tidak boleh diceraikan. Itu makanya jangan terulang lagi, karena di situ udah kedapatan mereka melakukan berzina tapi mau kawin lagi, maka jalan keluarnya Tuhan memberikan itu, tapi jangan terulang lagi kayak gitu. Kalau singkat ceritanya firmannya itu Pak kayak gitu. Siap Pak. Izin bentar. Ini diskusinya usahakan yang mengedukasi buat semua penonton ya, karena bentar lagi nanti habis ini saya upload di YouTube Bang Palopo ya. Edukasi Ya. ya. Lanjut. Lanjut Pak. Iya. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Ya. Yang mana coba Pak? Coba satu tadi ya, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini bagaimana? Iya, tapi itu karena udah
udah melakukan ataupun telah mereka berpisah ataupun telah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka keputusan itu diberikan kepada mereka. Padahal semula udah dikatakan semula Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Tunggu dulu. Bang Palopo coba Anda baca tadi di 8, Anda baca 9 enggak? Kata Yesus kepada mereka, dengar baik-baik ya. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula Tidak ketegaran hatinya. Ya, Karena satu-satu kalau ngomong. Satu-satu kalau ngomong ya. Ini bukan pasar. Ini hukum internasional didengarkan seluruh negara. Jadi kalau mau ngomong iya. Ya, jadi lanjut 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, itu boleh. Lanjut. Boleh. Kalau berzina. Mana dikatakan itu? Mana dikatakan di situ kecuali berzina? Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, apa ada tertulis itu boleh? Itu kecuali itu apa bunyinya? Kecuali karena di situ kan nggak ada dituliskan boleh. Kecuali karena zina boleh menceraikan istrimu. Enggak. Jangan tambahin firmannya, nggak ada ditulis di situ boleh. Oke. Nah, kita harus paham konteksnya, harus paham firmannya. Saya ikuti mau Bapak. Sekarang kalau istri Bapak bawa laki-laki di rumah Bapak berzina, dia dapat Bapak nggak bisa cerai ya? Ya. Ya, nggak bisa cerai. Nggak bisa. Nah, jadi Bapak gimana dong? Kalau istrinya bawa laki-laki di rumah Bapak, terus Bapak nengok-nengok, lagi peluk-peluk? Poinnya kita itu, Pak. Kalau dengarkan dulu ini, Pak. Poinnya kalau dengar. Bang Bonar, perceraian itu nggak dibolehkan, walaupun entah apa yang terjadi, harus maut yang memisahkan, kematian yang bisa memisahkan. Kalau perceraian dari Kristen itu nggak boleh, manusia pun nggak boleh. Kita harus paham apanya firman Tuhan. Gimana bukan kita kalau mati istri kita baru kita boleh menikah lagi. Tapi kalau Oke. Terus. Coba pahami dulu. Di dalam 9, tetapi aku ini Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya, sebentar. Kalau tidak berzina tidak boleh diceraikan. Kalau berzina baru boleh. Gimana ya, sih? Oke, Bang Bonar. Benar, Bang Bonar benar. Bang Stephen ini bilang walaupun dia lihat istrinya berzina tetap nggak boleh cerai. Oke, Bang Kristus aja udah cepetan mau ngomong apa? Susah sekali nama orang-orang ini ya. Tian aja Mbak Sarah, Tian. Ya Tian, mau ngomong apa Tian? 1 menit, 2 menit, silakan. Berbicara soal surat yang dikeluarkan oleh Nabi Musa ya. Itu surat yang dikeluarkan. Tian Kristen apa Muslim? Are you Muslim or Christian? Saya Protestan. Oke, silakan Tian. Iya Tian, silakan. Baik. Untuk berkaitan surat yang dikeluarkan oleh Nabi Musa, surat itu dikeluarkan oleh manusia, jadi bukan dari Allah. Gitu. Kita tahu bahwa umat Israel pada waktu pembuangan waktu dikeluarkan dari Mesir, ini menurut kitab kami ya, menurut perjanjian lama, umat Israel itu kan terkenal dengan bebal gitu, batu gitu, terlalu padahal mereka udah dibantu oleh Allah untuk dibebaskan dari Israel, dari Mesir gitu. Nah, selama perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, lalu poinnya, is it okay? Boleh nggak? Intinya gini, jadi mereka itu kan terkenal dengan bebal gitu, batu lah istilah bahasa kasarnya sekarang. Jadi gimana kita mengeluarkan surat itu? Karena mungkin buktinya saja pada saat perjalanan mereka itu sampai bikin berhala gitu. Padahal Tuhan sudah menuntun mereka gitu. Jadi mungkin istilah ini surat yang dikeluarkan manusia ya, bukan Allah yang mengeluarkan. Mungkin posisinya pada saat itu sama seperti sekarang ya, mungkin ya.
presiden mungkin udah capek lah ngeluarin. Oke, Bang Tian, I get your point. That they are bebal, whatever. Okay, the point is it okay to divorce in your beliefs? Boleh nggak kita cerai dalam iman Kristen? That's Kalau the point. di Just Protestan, answer yes or no. Bisa, yang penting kalau ketahuan Bisa. berzina. Bisa, Zina kalau di dulu. Protestan ya. Oke, berarti Zina. oke. Berarti saya udah mulai agak kesimpulan. perceraiannya- Silakan. Yang lain silakan. Tapi perceraian, Ya, oke. bentar. Tapi perceraiannya di sini perceraian duniawi ya. Oke. Mau di mata poin Allah dapat. itu Boleh tidak bisa masuk sedikit, diceraikan. Bos. Poinnya sudah dapat, Pak. Pak Tian, poin Ya, sudah dapat. ngerti. Bang Tian. Poin. Jadi itu perceraiannya Bang Palopo, perceraian bentar, Bang duniawi, Palopo. bukan Bang Palopo, perceraian di mata bentar, Allah. Bang Tian. Karena ada hukumnya. Oke, paham. Ada hukumnya. Kalau Siap, misalnya siap. kita bercerai, terus kita nikah lagi, Oke. itu jatuhnya hukum berzina. Kalau zaman dulu hukum Oke. berzina zaman Musa itu dihukum mati. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada Iya. lagi hukuman mati, hukuman rajam, tapi jatuhnya itu mempermalukan diri sendiri. Kalau dia nikah lagi, saya punya Oke. teman, orang tuanya udah meninggal, udah bercerai, terus nikah lagi. Yang dia jadi sedih, dia sedih selama, jadi seumur hidupnya itu orang tuanya itu berzina, jatuhnya berzina. Dan berzina itu kan hukum, kalau hukum sekarang sebenarnya nggak bisa lagi kan hukum mati gitu. Gara-gara Padahal orang tuanya menikah. Padahal orang tuanya Orang tuanya- halal menikah gitu. Maksudnya Halal menikah. halal ya? Apa ya? Maksudnya halal mereka sih, secara saya hukum juga- negara menikah. Tapi Secara dihukumi hukum zina negara mereka gitu. nikah. Iya. Tapi Oke, di mata oke. Allah, Oke, mereka I get your terkena point. zina. Oke, Oke, saya tangkap poinnya, Bang Tian. Oke, silakan. Sekarang Jadi siapa yang hukum bicara? zina ya, Bang Mbak Steven. Tia, ya. Mereka kena Izin hukum sedikit, zina. Bos. Izin Hukum sedikit, zina Bos. itu hukum Iya. mempermalukan Sabar, mereka. Pak Tian sudah dapat Iya, poin. iya. Sudah Oke, dapat oke. poin. Tian sudah, Bang Palopo, Bang Tian, kita dengar Bang Toke nih. Toke, Oke, silakan oke. Toke Siap, bicara. siap. Silakan. Ya, Yang lain tolong diam. Kalau saya dari Kristen Protestan ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Tian itu sependapat dengan saya bahwa pernikahan dalam Kristen itu tidak bisa diceraikan selain perbuatan zina. Kalau ada yang Oke. bercerai oleh karena perbuatan-perbuatan di luar zina, secara umum itu melanggar ketentuan yang sudah ditulis dalam Alkitab. Oke. Intinya memang tidak boleh kecuali kalau zina. Masalahnya sekarang kita ini memang hidup ya tidak boleh kecuali zina. Permasalahan sekarang memang kita hidup ini semakin kompleks. Jadi banyak orang yang ya melakukan kegiatan-kegiatan itu udah dianggap biasa. Kenapa? Karena kita ini hidup di bawah hukum negara yang diatur oleh undang-undang negara. Jadi hukum agama itu tidak dipakai dalam persidangan. Yang dipakai itu adalah hukum negara yang orang bila ada sesuatu hal yang bermasalah, contohnya kekerasan dalam rumah tangga atau apa, diadukan ke hukum negara. Gitu. Jadi orang bercerai bukan atas dasar agama, tapi hukum negara yang berlaku itu yang mereka pakai. Oke, terima kasih Bang Toke. Anda kayaknya signalnya kurang bagus. Oke, berarti kita udah Bang Toke sama Bang Tian satu pendapat ya. Boleh, tapi berzina dulu. Kalau Bang Steven mengatakan tidak boleh, walaupun di depan mata istrinya melakukan zina. Lanjut, siapa yang berbicara sekarang? Iya, jadi tinggal Bang Palopo, dikelirkan Bang aja Bonar. dulu. Siap. Jadi mungkin tinggal dikelirkan aja dulu, host. Karena ini ada dua pendapat, sama-sama Kristen gitu loh. Baru kita maju gitu loh. Oke, lanjut, silakan. Oke ya, silakan Pak Santo ya. Tadi Pak Tian dan Pak Toke mengatakan boleh. Bapak katakan Santo ya, ini Santo Masya Allah ya. Ini bagaimana ini? Silakan dijelaskan. Silakan Pak. Iya. Silakan. Iya, ini sama Kenzo juga. Silakan Bapak ST. Itu Pak, kalau di hadapan Ibu Mulyati juga tadi. setiap orang yang tidak dipisahkan oleh maut, kalau dia menikah kembali lagi sama orang lain, itu di mata Tuhan sudah salah. Itu telah berbuat dosa. Karena ketegaran orang Israel lah dulunya, Musa mengeluarkan surat perceraian itu. Padahal
sebelumnya itu tidak dibolehkan oleh Tuhan. Demikian Pak dan Ibu host. Baik, boleh saya maju sedikit host? Lanjut. Ya, silakan. Oke. Silakan. Pak- Terima kasih Pak Bang Santo, terima kasih. Ya, Pak Santo, kita maju sedikit. Ada kasus. Jadi ada suami yang berselingkuh, bersinah, lalu dia bercerai. Istrinya yang menjadi korban atas perlakuan suaminya itu, ini boleh nikah nggak? Istrinya yang berselingkuh suaminya, yang berzina suami, lalu cerai kan? Nah, cerai nih. Nah, istrinya ini yang diceraikan boleh nikah nggak? Boleh nikah nggak? Nggak bisa lah bang. Wow. Kalau Ya nggak hukumnya bisa. boleh. Perceraian itu cuma dia negara bang. Kalau itu perceraiannya bukan. Oh iya sorry. Enggak, Pak Kuris lah. Ini siapa yang bicara? Iya. Bang Tian apa siapa tadi yang nggak boleh? Tian Ya, gini Bang loh. Bonar. Oh Coba berarti Bang Tian. host sama Mbak Sarah belum ngerti. Sekarang tidak. Host sama Bang Yang jawab. Kalau SD kan tidak mengakui. Host sama Bang Sarah itu belum paham berarti maksud Lanjut, kami. Tian. Kuris. Ini loh, perceraian di mata negara, di hukum ya, itu diperbolehkan. Tapi di mata Allah itu nggak boleh sama sekali. Jadi seumur hidup mereka masih ada ikatan di depan Allah. Makanya saya bilang tadi, kalau mereka bercerai, boleh-boleh saja di mata hukum. Tapi di mata Allah itu mereka masih dianggap sah. Makanya kalau mereka nikah lagi, misalnya kayak Bang Host tadi Zina. bilang, kalau suaminya Jadinya zina gitu misal ya? salah satu berzina, salah satunya enggak. Boleh nggak yang nggak berzina itu nikah lagi? Tetap nggak boleh. Jatuhnya mereka itu tuh berzina dan hukumnya itu hukum dipermalukan. Kasihan ya Kalau sampai wanitanya. kawin lagi. Kasihan Nggak boleh. Jadi seumur ya emang gitu resikonya. Resiko jadi orang Kristen ya kayak gitu. Izin Pak. Jadi Ya, inilah silakan. hukum Tuhan kalian yang nggak jelas. Yang berzina itu suaminya, lalu bercerai yang korban itu istrinya. Kan lucu. Udah jadi korban dosa pula. Iya, rancu. Tuhannya yang salah Pak. Tapi itulah firman Tuhan itu nggak boleh dipermainkan. Firman Tuhan itu harus teguh dalam pegangannya, harus teguh dalam firmannya. Tidak boleh main-main. Oke, Apalagi di pernikahan itu kita tidak dapat boleh supaya main-main. dapat poinnya. Tuhan telah Kita dapat poin host ya. Tidak Saya bisa kasih kita contoh oleh ini, saya kasih manusia. contoh kasus host. Ya, jadi seandainya Sebentar. Pak Tian dengan host ini menikah. Terus yang berzina ini Pak Jangan. Oke, sama saya lah semua kan. Nah, yang berzina ini suami. Enggak mau sama kalian semua orang-orang jelek semua. Saya nggak mau sini orang-orang jelek semua. Hei. Nah, yang berzina ini suami, terjadilah perceraian. Istrinya ini nggak boleh menikah, kan aneh. Yang bersalah suami kok istri yang jadi korban, padahal sang istri ini hanya korban dari perlakuan suami yang berzina. Nah ini nggak boleh menikah istri ini. Bagaimana dia bisa menghidupi dirinya? Nah, ada anaknya pula yang ditinggal oleh suami. Siapa yang mau kasih makan ini anak ini? Harus Tuhanmu. menerima apapun itu. Bang, perempuan-perempuan sekarang itu perempuan-perempuan hebat loh bang. Jadi kalau Teori, cuma Pak. untuk nyari duit mah Teori. Lanjut, Mas. bukan teori, buktinya sekarang. Tanya aja Mbak Sarah. Sebentar, Bang Tian, Mbak Sarah itu sebentar. perempuan hebat loh. Saya coba, sebentar. Bang Tian, Bang Palopo, Bang Toke, Kenzo, Bonar, Felix, Boboy ini ya. Saya ada kesimpulan, coba kalian debate saya, maksudnya you can debunk my decision gitu after we discuss. Setelah kita diskusi tadi, saya punya kesimpulan. Jadi, mohon maaf ya sebelumnya. Kalau Kristen itu kan saya cerai, tapi dalam hukum seperti Bang Tian bilang, dalam hukum negara saya boleh cerai, tapi dalam hukum Tuhan saya tetap menjadi suami istri dengan mantan suami saya. Akhirnya kalau saya menikah lagi pun saya tetap dihukumi zina, bukan begitu? Ya. Yang kedua, kalau dalam Islam perceraian itu dibolehkan. Ada pintu cerai. Kalau pernikahan sudah tidak baik untuk kalian berdua, cerai itu lebih baik, bahkan lebih bahagia. Silahkan lakukan. Ada step-step yang harus dilewati. Ada surat. Tolong yang noise, Bang Palopo, matikan dulu. Saya belum selesai.
Ada solusi di sana untuk yang bercerai, untuk wanita yang bercerai. Jangan takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi siapa yang bertakwa, Allah akan carikan jalan keluar, dan kamu boleh menikah lagi, nikahilah. Nggak apa-apa, boleh, dan tidak dihukumi berzina. Nggak ada. Jadi Masya Allah Islam ya, bukan saya membandingkan nih, bukan saya mengatakan kayak begini, enggak. Tapi Islam itu solutif gitu loh Pak. Kalau Kristen tadi Bang Tian bilang, kita harus terima. Bang Santo bilang kita harus terima, nggak boleh cerai kecuali zina. Walaupun udah ada zina, udah boleh cerai, tapi nanti kalau kita nikah lagi tetap dihukumi zina. Oh, sayang banget gue. Maksudnya ngapain kalau misalkan gue masih muda, gue masih punya ini, ada banyak laki-laki yang mau menikahi dengan benar-benar bertanggung jawab menafkahi, kenapa tidak gitu? Ya Bang Abang, coba kalau misalkan kesimpulan saya salah, tolong dibenarkan. Tolong dikasih tahu ke saya, bukan dibenarkan. Oke, silakan. Bang Felix, Bang Boboy, silakan. Tadi apa yang disampaikan oleh host itu sangat logis sekali. Tunggu dulu, yang lain dulu diam. Diam dulu yang lain. Diam. Saya kasih saya kasih kesimpulan juga dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu host itu sudah sangat logis sekali. Lagi pula kalau apa yang disimpulkan oleh umat Kristiani itu sudah bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan fitrah lailati pataran nasa alaiha. Padahal Allah sudah menetapkan fitrah seorang manusia. Jadi ketika perceraian itu sangat dilarang oleh Kristiani, bagaimana ketika ada orang Kristen yang bercerai? Lalu bagaimana mereka? Apakah berdosa terus? Yang kedua, sudah bertentangan dengan fitrah dengan apa yang disampaikan oleh Sarah host tadi, mengatakan bahwa bagaimana dengan kami misalnya sudah tidak bersuami? Haruskah kami melawan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada kami? Makanya apa yang dijelaskan oleh saudara-saudara Kristen tadi itu tidak logis, tidak masuk akal, sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian dari saya. Oke, jadi begini, saya kasih konklusi ya. Kalau nggak boleh nikah lagi, berarti onderdilnya nganggur dong. Gimana kalau usianya masih 20 tahun? Makanya Romo, kadang-kadang kalau musim hujan kepanasan dong. Ya, jadi sebentar ya, sebelum saya turun, jadi begini. Sebenarnya kalau poin daripada itu pernyataan Yesus itu tulisan merah. Kenapa ya? Itu yang berkata itu Tuhan, bukanlah Yesus. Karena Yesus tidak ada firman daripada Yesus. Ingat baik-baik Kristen ya. Kalau yang dituliskan merah di dalam Bible Anda itu bukan pernyataan Yesus. Tidak ada firman Yesus di dalam Bible Anda. Paham? Karena di dalam Yohanes 12, 49, 50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman. Anda mengesegesis, Anda kalian ini Kristen, hermeneutik yang kalian pakai itu adalah hukum dunia. Dari mana itu hukum dunia? Itu perkataan daripada Tuhan itu sendiri yang disampaikan oleh Yesus. Boleh bercerai, Pak tapi Bonar jangan terlalu jauh menarasikan itu. Bukan ranahnya di itu. Sebentar. Nanti kita bicara, Bang Toke. Nanti sebentar. Ini diskusi akan saya tutup. Saya akan persilakan Anda bicara satu-satu. Bang Toke bentar. Bang Toke sebentar. Nih Bang Bonar naik. Habis ini Anda. Halo, kalau nggak bisa diam. Ini kita mau selesai diskusi ya. Kita diam dulu. Turunkan aja. Kamu itu bertanya apa mau cari-cari kesalahan? Kalau kamu mencari-cari kesalahan, turunkan aja. Saya kasih kesempatan Anda bicara satu-satu. Saya besarkan screen-nya. Yesus salah. Jadi kesalahan nanti habis Bang Toke, Bang Tian ya, habis Bang Tian, Bang Santo ditutup, Bang Kenzo, habis itu ditutup Bang Palopo, oke? Bang Boboy nanti juga naik, oke? Sekarang Bang Bonar dulu, silakan. Oke. Jadi sebenarnya itu perkataan Yesus itu bukan firman Yesus. Tidak ada firman Yesus dalam Bible. Kalau di dalam Bible itu banyak ternyata memang pernyataan daripada Yesus itu sendiri. Karena Yesus berkata dia penyampai daripada firman. Jadi yang berkata itu Tuhan, yang menyampaikan itu Yesus. Itu kata Tuhan boleh bercerai dengan alasan itu zina. Tetapi kalau kalian mengeksegesis itu berarti itu doktrin atau dogma. Nah, setelah dogma yang kalian buat, kalian Kristen ini terbelenggu dengan doktrin dogma itu. Kalau memang Tuhan itu mengatakan tidak bisa ada perceraian, ya, walaupun apapun itu berzina, tetap dikatakan di antara satu itu tidak bisa kawin karena diakibatkan berdosa. Bagaimana itu?
Jadi kalau istri kamu itu selingkuh di depan mata Anda, kamu nggak bisa cerai karena itu memang sudah nggak bisa oleh Tuhan. Kalau dunia bisa. Ini ceritanya berbicara tentang hukum Tuhan. Jadi poin sebenarnya di situ itu adalah firman daripada Tuhan yang Yesus sampaikan. Itu aja dari saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bang Bonar. Oke, kita naik Bang Kurtis, Bang Tian sekarang silakan Bang Tian. Udah, saya dulu ngomong ya. Bang Tian, sebentar Bang Tian, nanti Bang Tian, Bang Santo, habis itu Bang Kenzo, Bang Polopo ini, kunyit. Iya. Saya mau ngomong. Oke, Tian dulu. Sekarang Tian dulu, silakan Tian. Jadi itulah makanya di Kristen itu ada pembekalan iman sebelum mereka menikah. Kalau di saya itu bisa beberapa bulan sebelum menikah itu ada pembekalan iman menuju pernikahan seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka bercerai, ya mereka harus siap dengan segala resiko yang ada. Seperti itu. Nah, kebanyakan sekarang kan yang nikah itu kebanyakan sekarang kan yang nikah itu udah pada maaf ya hamil duluan gitu. Jadi agak susah gitu. Jadi pembekalan itu ya kadang dibuat percuma gitu. Jadi kesimpulan saya intinya di sini tidak boleh ada perceraian di mata Tuhan karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun itu alasannya kecuali tadi yang berzina ya, kecuali tadi yang berzina. Jadi segala resiko itu ada. Lu mau cerai silakan, tapi resikonya lu bakalan dipermalukan seumur hidup lu kalau lu sampai nikah lagi. Itu aja. Intinya tidak boleh. Oke, terima kasih Bang Tian. Oke, masuk Bang Santo. Izin bentar Bunda. Jadi tolong jelaskan di mute dulu Bang. Tolong jelaskan Bunda kalau di Islam perempuan atau istri yang mendapatkan KDRT, mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari suaminya, kalau di Islam itu seperti apa? Tolong Bunda jelaskan biar kita semuanya paham gitu loh. Lanjut Bunda. Oke, kita Bang Boboy, tadi kita ngebahasnya tentang hukum ini dulu ya. Nanti kita bisa bahas itu lagi. Kita besok bahas tentang KDRT. Bisa nggak? Sekarang kan saya lagi mengerucut tentang hukum perceraian. Perceraian dulu ya. Maksudnya saya maksudnya boleh minta cerai atau enggak gitu loh maksud saya. Iya bisa. Nah, tapi saya mau ini dulu nih dari kesimpulan tadi saya yang sedikit itu, saya pengen kesimpulan dari abang-abang yang Kristen ini. Silakan Bang Stephen, habis itu Bang Kenzo. Bang Stephen, silakan. Iya, bagi kami kalau Kristen memang tidak diperbolehkan untuk cerai sampai maut memisahkan apapun yang terjadi. Karena itulah yang benar di mata Tuhan. Siapa yang memperbolehkan menikah? Iya. Itu udah dibekali sebelum menikah. Mereka udah terlebih dahulu dikasih tahu firman Tuhan bagi mereka agar keluarganya teguh, agar keluarganya takut akan Tuhan untuk melakukan segala apa perintah Tuhan. Dan juga Abang Bonar yang tadi menjelaskan yang ada di dalam Alkitab kami, dia nggak tahu apa yang tertulis dalam Alkitab kami. Seperti saya mempunyai rumah, saya yang tahu apa isi yang ada di dalam rumah saya, bukan orang lain. Begitu juga Abang Bonar yang tadi mau menjelaskan Alkitab kami, mana boleh. Tapi kalau aku menjelaskan Al-Qurannya, ya mungkin saya nggak bisa. Harus yang punya rumah, harus yang punya Alkitab yang dapat menjelaskan setiap apa yang tertulis firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Karena itu, kami Kristen tidak mau untuk menjelaskan Al-Quran orang Islam. Kami harus tahu Alkitab kami sendiri. Poinnya untuk Kristen itu tidak diperbolehkan menikah. Yang sudah menikah tidak ada perceraian, harus perceraian mau yang memisahkan gitu Bu. Itulah inti dari Kristen itu. Iya. Terima kasih, keren banget. Terima kasih Bang Stephen. Lanjut Bang Kenzo. Boleh saya sedikit pamit juga. Oke.
Oke, jadi saya sangat singkat. Ya. Gini Bang Palopo, izin bentar. Gini, Siap. suara saya ini tidak bisa masuk ke rekaman video ini. Jadi tolong diterangkan kalau di Islam wanita yang tidak mendapatkan kebahagiaan, uang belanja dan lain sebagainya itu diterangkan. Boleh menggugat cerai, boleh minta cerai atau tidak, itu diterangkan. Lanjut. Ya, terima kasih host. Jadi kalau kita berbicara hukum, Islamlah yang paling lengkap dan tidak diskriminatif, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Jadi begini, ketika keadilan itu harus seimbang, balance gitu loh. Bagaimana mungkin seorang istri yang dihianati oleh suaminya, hasil daripada pengkhianatan suaminya itu yang korban istrinya? Kan ini diskriminatif. Artinya saya langsung bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum perceraian di dalam kekristenan itu nggak jelas dan diskriminatif. Oke. Nah kemudian di dalam Islam untuk masalah perceraian boleh ada, seumpama seorang suami sudah tidak bisa menafkahi seorang istri sekian lama, diturunkanlah talak satu dulu, lalu tidak bisa diselesaikan lagi, talak dua, lalu boleh bercerai. Inilah indahnya Islam. Win-win solution itu disediakan di dalam Islam. Kalau Kristen enggak, bayangkan, saya ulang lagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus ya. Coba tadi contoh kasus seorang suami yang berselingkuh, berkhianat, hasil daripada pengkhianatan suami ini yang menjadi korban istri loh. Bayangkan, dia tidak bisa menikah lagi, sementara dia masih membutuhkan kehidupan jasmani dan rohani. Nah lalu bagaimana jika musim hujan dia kepanasan, musim panas kehujanan? Bagaimana barang itu? Sawah kering, nggak ada siraman, gimana? Siraman rohani dan siraman jasmani, itulah kodrat manusia, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Jadi poin saya di sini, konsep atau hukum perceraian di dalam kekristenan amburadul, tidak jelas dan diskriminatif. Demikian, host. Ya, saya mau menanggapi host. Terima kasih. Silakan kunyit, naik kunyit. Gini ya host ya. Itu tadi Sintua STV TGN tadi sama si yang satu lagi Stian itu, mereka bilang itu di dalam Kristen itu boleh bercerai. Itu sebenarnya tidak boleh host, karena di Matius 19 ayat 9 disampaikan boleh cerai ya. Ya, oke. Nah, di dalam Matius 19 ayat 9. Nah, di dalam Matius 19 ayat 9 yang disampaikan oleh Pak Palopo tadi, aku berkata kepadamu. Ini perkataan Yesus ya kepada orang-orang Farisi. Bila seorang suami menceraikan istrinya supaya bisa menikah dengan perempuan lain, di mata Allah dia berzina. Nah, dalam artian ini, di sini disampaikan bahwa Yesus itu melarang bahwa seorang yang sudah menikah itu berzina. Karena di dalam kitab Keluaran 20 itu disampaikan 10 perintah Allah. Salah satunya 10 perintah Allah itu adalah jangan berzina. Diam dulu kau Abu. Kau diam dulu Abu. Sebentar ya Bang Abu, sebentar. Kita bertahap ya. Bang Kunyit dulu, silakan lanjut. Di mata Allah dia berzina. Jadi di dalam kitab Keluaran 20 itu di situ tertulis 10 perintah Allah. Dalam perintah Allah itu di firman yang ke-7 disampaikan bahwa manusia jangan berzina. Nah, sudah jelas Allah saja sudah melarang kita untuk berzina, apalagi bercerai. Makanya itu perumpamaannya adalah manusia berzina dan berzina dan bercerai adalah dua hal yang berbeda. Manusia tidak boleh berzina karena itu akan menimbulkan perceraian. Dua hal yang berbeda, Itu yang disampaikan oleh Yesus. Awal mulanya kan dari beda cerai dengan zina, Bang. Ya, beda konsep cerai dengan zina, Abang ya Allah. Iya. Tapi kan yang ditarik dari sini kan adalah karena berzinanya ini kan, yang kalian bahas dari tadi kan zinanya ini. Yang kalian bahas tadi kan karena zina baru boleh cerai. Sementara di firman yang sebelumnya, zina itu dilarang oleh Allah sendiri. Itu sudah dikatakan oleh Allah di dalam kitab Keluaran 20. Allah mengatakan jangan berzina. Itu. Jadi awal mula perceraian itu pasti kan ada penyebab. Penyebabnya salah satunya zina yang kalian bahas dari tadi. Zina. Jadi kalau misalnya perempuan yang berzina boleh bercerai, itu salah.
Jadi Allahnya itu sudah di awal bilang jangan berzina, jangan berzina. Kalau sudah jangan Zina berzina, aja ya udah jangan menikah. Zina aja udah Begitu. dilarang bilang abang lah. Iya, berzina aja sudah dilarang. Ya Oh, udah jangan berzina. paham. Begitu. Jadi intinya tetap nggak boleh, intinya nggak boleh cerai ya Bang. Iya dong itu benar. Awal mulanya itu jangan berzina karena itu akan menimbulkan perceraian. Makanya poinnya dikatakan sudah dapat. setialah pada Zina itu pasanganmu, dosa. setialah pada pasanganmu. Jangan Siap. kau main salah Poinnya satu. sudah dapat. Orang yang berzina udah dosa, bilang lah bang. Siap, poinnya sudah dapat. Intinya tidak boleh bercerai, kan begitu. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat Bang Abu. Monggo Bang Abu. Assalamualaikum host dan teman-teman muslim di Komal. Selamat pagi buat yang non muslimnya. Jadi begini, kita kalau membahas ini kan masalah hukum yang dalam agama. Jadi agama itu sendiri kan tidak kacau ya, tidak rusuh. Sebab itu artinya agama itu supaya dia tidak kacau. Jadi adanya agama tadi untuk menjadikan solusi biar jangan kacau dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita ambil dari tema perceraian, itu ada kekacauan dalam rumah tangga. Maka agama harus masuk dalam situ, di dalam itu. Agama lah yang menetralisir kekacauan itu. Ya sesuai dengan fungsi dari agama, ya tidak kacau. Nah, kalau agama, suatu agama baik di agama manapun lah yang empat ini, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, itu harus kita lihat solusinya apa yang diberikan, ditawarkan oleh agama itu gitu. Nah, kalau Islam, ya saya langsung kepada Islam saja. Islam punya solusi. Karena dalam perceraian itu bukan hanya masalah perzinahan, masalah kezoliman. Seorang suami berperilaku kasar, dia menganiaya istrinya, katakanlah KDRT. Lantas dia juga berperilaku di luar itu berjudi, mabuk-mabukan, atau bahkan dia memakai sabu obat-obatan. Lantas si istri tidak dikasih uang belanja sebagaimana harusnya ditanggungjawab dia. Maka di dalam Islam ini solusi suami sudah zolim kepada istrinya, ya menganiaya istrinya. Maka si istri diperbolehkan, namanya khulu namanya. Dia akan ke pengadilan agama menuntut suaminya menceraikan suaminya dan dia yang membayar biaya perceraian itu. Namanya khulu. Ini dikenal dalam Islam, si istri yang menceraikan suaminya. Dia ke pengadilan agama, dia laporkan ke perihal perlakuan suaminya yang tidak bertanggung jawab, menganiaya dia dengan bukti fisik yang teraniaya, mungkin adalah bibir pecah atau segala macam, mata biru gitu ya. Kelakuan suaminya yang mungkin berjudi, mabuk-mabukan. Nah, ketika pengadilan agama mendengar penuturan ini, pengadilan agama akan memutuskan boleh si istri menceraikan, karena nggak tahan dengan hidup dengan si laki-laki yang menzolimi si istri. Nah, inilah solusi, bukan masalah perzinahan saja gitu. Nah, apalagi berzina begitu. Ini kan yang dibahas dari tadi kan zina. Ini makanya saya luruskan gitu. Perceraian, ini masalah perceraian. Ini menyangkut perceraian, bukan perkara zina saja. Oke, perceraian. Bang Kunyit, saya udah paham maksud Anda, Bang Kunyit, saya udah paham. Dia udah melebar. Silakan. Ini si Abu ini udah melebar. Si Abu ini menanggapi sudah melebar. Kunyit, diam dulu. Intinya begini, kalau di dalam Islam, baik dia berzina atau tidak berzina, tapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dizolimi oleh suaminya, maka perempuan muslimah atau istri itu boleh menggugat cerai, artinya khulu. Itu kalau dalam Islam artinya ada solusi. Sementara di Kristen gitu, ini Bang nggak ada Kunyit, solusi. maksudnya. Iya, betul. Bukan mesti Maksudnya berzina. gitu. Jadi saya di awal sebentar. Jadi saya potong-potong lagi nih. Sebelum saya mempersilahkan Anda semua berbicara, saya kan tadi ngambil kesimpulan dulu bahwa oh iya, dalam Islam itu ada solutif. Kalau Kristen kan tidak, antara boleh dan tidak boleh kecuali ada zina duluan. Tapi kan Bang Kunyit bilang nggak boleh zina aja, nggak boleh apalagi cerai. Padahal zina dan cerai adalah dua hal yang berbeda. Tapi Bang Kunyit mengambil kesimpulan justru karena kalian melakukan zina makanya terjadilah perceraian. Kalau dalam Islam Bang Kunyit ada solusi. Tidak perlu zina. Lu nggak perlu zina kalau mau cerai. Kalau ada hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman dalam pernikahan, tidak maslahat ke depannya, tidak baik untuk anak-anak, dan kita menikah itu bukan bertahan untuk anak-anak, tidak. Islam itu agak jangan ya aja, dengerin dulu ya. Oke, lanjut silakan. Sebentar saya tambahkan boleh Bunda? Boleh saya tambahkan sedikit lagi? Boleh? Silakan. Ada moderator nih Bang Momod di sini.
Jadi gini, di dalam Islam, di dalam taklik nikah ya itu ada apabila berturut-turut 3 bulan atau 6 bulan itu tidak menafkahi istri dengan tidak jelas, tidak dikasih tahu di mana si suami merantau atau tidak dinafkahi, maka jatuhlah talak kepada itu otomatis. Begitu, tidak dinafkahi. Iya itu, keren kan? Itu dia, Keren. dalam Islam kan keren. Jadi dalam Islam, harkat wanita itu memang betul-betul diangkat, nggak bisa dibikin semena-mena. Ketika seorang suami pergi dan meninggalkan istrinya, bahkan dia nggak memberitahukan kemana, apa dia tempatnya di mana, mungkin dia sudah kawin lagi di sana, maka si istri menunggu dengan sabar. Ketika ada yang mau sama dia, dalam tempo setahun dia boleh udah jatuh talak sama dia, itu dia boleh kawin lagi otomatis ketika si suami tidak diketahui di mana tempatnya. Kalau diketahui akan disurati oleh pengadilan. Bagaimana pertanggungjawabanmu dengan istrimu ini, masih dipakai apa tidak, masih diakui sebagai istri apa tidak, begitu dipertanyakan. Kalau dia tidak ada jawaban, otomatis putus pengadilan, si istri boleh nikah lagi, bercerai otomatis dia dalam tanggung nikah apabila tidak memberi nafkah berturut-turut. Begitu Bang, dalam Islam jelas dia tegas gitu, membela harkat wanita, hak azazi wanita. Silakan. Oke, selesai, silakan. Siapa lagi nih, Bang Oke, Felix, Bang- Bang Poboy? Tanggapi dong. Si Kenzo mana, Kenzo? Nggak ada? Oke, Bang Kunyit silakan mau Udah lari nanggapin. dia. Udah keluar, Oh, sudah Kenzo udah masuk lari. itu, sudah masuk.